Bab 2211, Tempat Persidangan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pada zaman dahulu, ada gerbang suci yang disebut Paviliun Binatang. Meskipun sekte ini juga terkenal dengan binatang buas kerajaannya, sekte ini tidak kalah dengan aula leluhur suci yang ditemui Yesuan. Faktanya, banyak aula leluhur dengan nama yang sama sekarang, tetapi kemampuan mereka tidak cukup untuk 1/1000 binatang buas asli. Dalam keadaan normal, jika seseorang menyebutkan pengadilan binatang, itu mungkin masih membuat orang banyak berpikir, tetapi jika Anda menyebutkan binatang buas abadi kuno, maka hanya satu yang dapat memikirkannya. Namun, saya khawatir tidak ada yang akan berpikir bahwa binatang buas abadi kuno ini akan disembunyikan di lembah binatang buas ini. Tetapi ketika saya memikirkannya, saya menyadari bahwa itu adalah hal yang biasa. Di lembah binatang, ada binatang buas yang seperti jenderal yang tak ada habisnya, dan tidak dapat dibunuh. Nah, jika tidak ada alasan, saya khawatir tidak ada begitu banyak binatang buas sama sekali. Di bawah kepemimpinan Shen Luo, Wang Xuan berpindah-pindah dalam situasi misterius. Rahasia-rahasia ini sangat istimewa dan jelas dibuat oleh beberapa orang. Tuan, harap berhati-hati, akan ada 13 cabang di depan, dan setiap cabang akan dijaga oleh binatang buas yang kuat. Jangan membuat mereka khawatir. Kalau tidak, kami khawatir tidak akan bisa. Dalam perjalanan, Shen Luo Shen Wang dengan hati-hati mengingatkan Yesuan bahwa beberapa orang perlu memperhatikan, jelas, dia tidak berada di sini untuk pertama kalinya. Ada jalan menuju Raja Shen Luo, Yesuan sepanjang jalan mengejutkan, dan segera, mereka tiba di tempat khusus. Di sini, apakah ini reruntuhan kuno binatang buas kuno? Yesuan melihat ke depan dan bertanya kepada Raja Shen Luo. Pada saat ini, Yesuan, jika aku belum tahu kemana aku akan pergi, aku khawatir aku tidak akan percaya bahwa semuanya benar. Di depan Yesuan adalah dataran luas, tanpa sedikit pun naik turun, dan di atas dataran ini, ada menara yang tak terhitung jumlahnya. Menara-menara ini adalah menara binatang buas di mulut Raja Shenro. Yesuan telah menemui banyak menara percobaan. Oleh karena itu, Yesuan dapat mengetahui bahwa menara ujian ini tampaknya merupakan pilihan khusus para murid di alam para dewa, atau sarana untuk mengeluarkan hadiah khusus. Ya, Tuan, itu ada di sini, tetapi pemiliknya harus berhati-hati. Meskipun permukaannya tampaknya tidak berbahaya di sini, tetapi semakin tinggi menara, semakin berbeda ujiannya, semakin banyak lantai menara, ada bahaya bagi kehidupan. Pada awalnya, yang saya pilih hanyalah menara ujian di bawah 9 lantai. Yesuan mengangguk, tetapi tidak memperhatikan Raja Shen Luo, tetapi membiarkannya menunggu di sini. Adapun Yesuan sendiri, dia berjalan ke arah depan. Menara-menara ini tampaknya didistribusikan dalam bentuk melingkar. Semakin mereka berjalan ke arah dalam, semakin tinggi ketinggian menara. Dimulai dari menara terendah yang hanya memiliki 1 lantai, semakin Anda berjalan ke arahnya, semakin tinggi pula menara tersebut. Karena saya di sini untuk pertama kalinya, saya akan memilih tingkat kesulitan yang sedikit lebih rendah dan mencoba kekuatannya. Yesuan berkata dengan lemah, dan pada saat yang sama, dia telah memasuki menara uji coba setinggi 19 lantai. Ketika Yesuan melangkah ke dalam menara, sesaat, momentum yang kuat langsung menyapu tubuhnya. Tampaknya Yesuan akan mengintip sang jenderal, dan pada saat yang sama, sebuah suara telah berdering. Deteksi dan analisis telah selesai, target tidak memiliki catatan, file cadangan, dan uji coba diizinkan. Apa? Hati Yesuan sedikit terkejut, karena suara ini agak mirip dengan perintah sistem. Bagaimana membuat? Yesuan tidak terkejut. Sistem? Apa ini? Yesuan bertanya tanpa sadar ke arah sistem. Hei, perintah sistem, tidak ada cukup data, tidak dapat mendeteksi. Hei, perintah sistem, secara otomatis membuka kunci warisan dewa kuno. Hei, perintah sistem, data telah dikumpulkan, dan pengumpulannya telah selesai. Hei, selamat kepada tuan rumah, memicu pengaktifan kembali tugas tersembunyi sistem Zhongmen. Tuan rumah menyerang uji coba di sini, awalnya akan mengaktifkan sistem Zhongmen. Oke, aktivasi awal, apa artinya ini? Juga, mengapa tugas ini terasa begitu istimewa? Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa sistem Zhongmen telah diperbarui secara otomatis ke sistem Shenzong Zhongmen.
tuan rumah perlu mengumpulkan berbagai pecahan Zongmen, dan terus-menerus meningkatkan sistem pintu suci kelas dewa. Target saat ini bisa mendapatkan pecahannya. Ye Xuan semakin bingung sekarang, tetapi sedikit Ye Xuan sangat jelas, yaitu, kali ini dia ingin mengaktifkan kembali sistem Zongmen. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Tentu saja, penjelasan lain untuk kesulitan dalam aktivasi ini adalah bahwa begitu Ye Xuan mengaktifkan sistem Zongmen, itu akan menjadi sangat kuat. Puing-puing binatang buas kerajaan. Meskipun sistem tidak mengatakan terlalu jelas, tetapi Ye Xuan telah memahaminya. Ini untuk membiarkan Ye Xuan melewati semua berbagai ujian paviliun upacara abadi kuno, dan kemudian memperkuat binatang buas suci dalam sistem leluhurnya sendiri. Tentu saja, untuk ini, Ye Xuan tidak perlu ragu, apakah itu untuk mengaktifkan kembali sistem Zongmen, atau untuk mendapatkan hadiah melalui uji coba. Ye Xuan harus menyelesaikan satu uji coba ini. Menara uji coba 19 lantai. Bagi Ye Xuan, itu bukan apa-apa, dan itu akan berlalu tanpa waktu. Hadiahnya tidak lain hanyalah obat yang sangat umum di mata Ye Xuan. Namun, Ye Xuan mempelajari tentang mekanisme umum menara uji coba melalui dia. Ujian binatang buas abadi kuno juga secara otomatis disesuaikan menurut wilayah orang-orang yang memasukinya. Di setiap lapisan, ada binatang buas dan binatang buas, membunuh binatang buas, dan Anda dapat mencapai tingkat berikutnya. Sekarang setelah Anda mengetahui mekanisme umumnya, maka Ye Xuan secara alami tidak akan membuang-buang waktu di menara-menara biasa ini. Segera, Ye Xuan langsung pergi ke tempat paling sentral, posisi paling sentral dari seluruh menara ujian. Di sini, ada total 6 menara seperti bunga plum. Inti adalah menara super tinggi setinggi 9.999 lantai. Dan tidak ada tempat duduk di sekitarnya, mereka adalah menara tinggi khusus setinggi 8.999 lantai. Di sini, apakah inti binatang buas abadi kuno ini akan diadili? Kemudian, mulailah dengan 5 menara ini. Ye Xuan tidak ragu untuk mendorong pintu salah satu menara dan berjalan masuk. Namun, Ye Xuan masuk dan menemukan bahwa dia membuat kesalahan besar. Atau, dia peduli. Meskipun Ye Xuan mengikuti ujian menara di luar, tetapi pada kenyataannya, ujiannya tidak sesederhana yang dipikirkan Ye Xuan. Apakah akhirnya ada yang mencobanya? Selama ribuan tahun, aku telah kesepian selama ribuan tahun, dan akhirnya seseorang datang. Si kecil, selamat, datanglah ke sini. Karena kamu ada di sini, kamu harus tahu bahwa kamu hanya bisa pergi jika kamu berada di titik tertinggi. Aku berharap kamu beruntung. Aku harap kamu tidak akan seperti orang-orang sebelumnya. Di tengah jalan, para dewa kelelahan. Singkatnya, biarkan hati Ye Xuan tiba-tiba terbanting. Meskipun Ye Xuan tidak tahu dari mana asalnya, tetapi apa yang dia katakan dalam kata-katanya, bukankah dia akan pergi dan mengatakan bahwa sebelum Ye Xuan, masih banyak orang yang datang untuk menantang, tetapi hasil akhirnya adalah kelelahan. Ketahuilah bahwa penipisan para dewa dapat berbeda dari kematian perang. Para dewa kelelahan, dan kehidupan secara alami kelelahan, dan kekuatan secara alami kelelahan. Jadi, sudah berapa lama orang-orang di depan itu tinggal di sini? Apakah kamu Santo pelindung paviliun uji coba ini? Ye Xuan bertanya dengan keras. Sayangnya, suara itu tidak memperhatikan arti Ye Xuan, tetapi berkata pada dirinya sendiri. Si kecil, pilih rasio waktumu, yang terendah 1:100, yang tertinggi 1:100.000. Semakin tinggi proporsi waktunya, maka kesulitannya akan semakin besar. Apa? Pilih rasio waktumu sendiri. Di menara uji coba ini, kamu dapat memilih sendiri rasio waktunya. Ye Xuan ada di dalam hati. Kamu tahu, setiap kali rahasia ini, bahkan jika dia dan dunia luar memiliki laju aliran waktu yang berbeda, kamu setidaknya dapat memiliki laju aliran waktu yang tetap di awal. Jadi bagaimana situasi menara uji coba tempat Ye Xuan berada sekarang, dan aku dapat memilih laju aliran waktu yang aku inginkan. Apa sebenarnya ini, dan seberapa kuat untuk dapat mengatur pilihan waktu seperti itu? Untuk sementara waktu, Ye Xuan langsung berada di sana, mampu mengatur laju aliran waktu sendiri, yang membuat hati Ye Xuan terkejut. Lalu, rasio waktu seperti apa yang harus dipilih Ye Xuan yang paling tepat? Anda tahu, jika Anda memilih proporsi waktu yang relatif besar, maka Ye Xuan mungkin tinggal di sini selama 10.000 tahun, dan dunia luar hanya berjarak 1 tahun.
Jika demikian halnya, itu pasti hal yang baik bagi Yesuan. Bagaimanapun, Yesuan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak mau membuang terlalu banyak waktu di sini. Namun, jika proporsi waktunya terlalu besar, maka Yesuan akan menghadapi lebih banyak kesulitan, dan kesulitan ujian secara alami jauh lebih kuat. Bagaimana memilih? Dapat dikatakan bahwa Yesuan harus memilih rasio yang paling tepat. Menara ujian, aku ingin tahu apakah binatang buas yang kutemui dalam proses ujian ini nyata, dan hadiah yang bisa kuterima hanya tersedia di akhir. Oh, sedikit, kalian, ini pertanyaan pertama yang harus kutanyakan. Aku dapat memberitahumu bahwa semua ujian di sini fiktif, tetapi hadiahmu akan diberikan setiap lantai ke-9. Baiklah, dalam hal ini, aku memilih proporsi waktu, 1:10.000. Yesuan tiba-tiba berkata, sehingga bahkan menara ujian yang hidup selama beberapa ribu tahun tidak tahu sedikit pun. Dia tidak mengerti mengapa Yesuan bertanya apakah tantangan itu nyata atau fiktif, dan setelah waktu hadiah diberikan, dia segera membuat pilihan. Tampaknya tidak ada hubungan yang diperlukan antara keduanya. Tentu saja, menara ujian ini tidak akan meminta lebih banyak lagi. Binatang fiktif. Saat ini, hati Yesuan sedikit menyesal. Dapat dikatakan bahwa jika binatang buas di sini nyata, maka Yesuan pasti dapat terus meningkat. Namun, jika itu adalah cermin fiksi, itu lebih sulit bagi Yesuan. Memang, namun, Yesuan juga memahami bahwa menara uji coba ini hanya ada selama ribuan tahun yang lalu, dan itu juga ditujukan kepada para murid biasa. Agaknya, meskipun sulit, itu tidak akan benar-benar membunuh mesin. Jadi tentu saja, menggunakan cermin fiksi binatang buas adalah pilihan terbaik. Pilih bonus awal Anda, sekarang Anda dapat memilih senjata ajaib, atau memilih berkah alam. Yesuan salah lagi. Dia tidak menyangka bahwa menara uji coba ini memiliki mekanisme seperti itu. Pilih bonus. Dengan kata lain, selama Yesuan memenuhi standar tertentu, maka Anda bisa mendapatkan kekuatan tempur tambahan khusus di menara uji coba ini. Uji coba seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi Yesuan. Senjata ajaib, Yesuan tidak kekurangan, tetapi untuk alam, Yesuan tidak mau memilih. Menara, uji coba, bisakah saya menambahkannya untuk digunakan nanti? Oh, bocah kecil, kau semakin menarik. Permintaan ini, kau juga yang pertama kali muncul bersamaku. Tentu saja kau dapat memilih untuk menyimpannya untuk digunakan nanti. Kau dapat menggunakannya kapan saja melalui berkat yang diperoleh. Tentu saja hanya selama ujianmu. Yesuan mengangguk. Jika memang begitu, maka akan lebih mudah. Setelah memahami semua hal, Yesuan tidak ragu-ragu dan berjalan lurus ke depan. Di lantai pertama, Yesuan bertemu dengan seekor binatang berkepala sapi. Binatang ini memiliki kekuatan yang kuat, tetapi tingkatannya sama dengan Yesuan. Apakah tingkat awalnya sama dengan Yesuan? Kemudian, Yesuan akan melihat apa yang akan terjadi pada tantangan berikutnya. Namun, yang membuat Yesuan aneh adalah ia bahkan telah melampaui 99 lapisan dalam satu tarikan napas, tetapi ia adalah monster dengan tingkatan yang sama dengannya. Namun, jenis monster terus berubah. Ketika ia membunuh binatang tingkat 99, seberkas cahaya turun dan mengirimkan hadiah pertama Yesuan. Dan pada saat yang sama, ia sekali lagi menerima bonus-bonus. Yah, ini sebenarnya salju yang membeku. Yesuan membuka kotak hadiah dan melihat benda-benda di dalamnya, langsung tercengang. Es dan salju, tidak begitu canggih, atau sumber daya khusus apa, tetapi sangat langka. Peran es dan salju dapat digunakan untuk langsung mengubah lingkungan saat ini saat digunakan. Dapat dikatakan bahwa itu setara dengan menciptakan ruang musim dingin yang dingin untuk waktu yang singkat. Benda ini tidak memiliki efek praktis. Namun, hampir mustahil untuk mendapatkannya, karena benda ini tidak dapat disempurnakan, tetapi hanya dengan keberuntungan. Yesuan tidak menyangka bahwa hadiah yang diterimanya untuk pertama kalinya adalah barang yang sangat istimewa. Namun, yang tidak diketahui Yesuan adalah bahwa dia terkejut, dan ini baru saja dimulai. Di antara tantangan berikutnya, Yesuan akan mendapatkan bonus setiap 99 lantai. Demikian pula, dia akan menerima harta yang sama. Hadiah-hadiah ini, tanpa kecuali, semuanya adalah sumber daya khusus.
Terutama ketika Ye Xuan melewati lantai ke-9, dia mendapatkan sesuatu, dan itu adalah benda legendaris. Hei, sistem meminta, tentukan itemnya, batu rahasia. Dengan item ini, tuan rumah dapat membuat rahasia itu sendiri, dimanapun itu. Ya, hadiah lantai ke-9 adalah hal seperti itu. Menciptakan rahasia, banyak orang kuat dapat melakukannya, tetapi mereka mengandalkan kemampuan mereka yang kuat. Batu rahasia yang sekarang didapat ke Xuan, dapat dihancurkan secara langsung untuk menciptakan ruang rahasia. Yang mana yang sulit, Anda tidak perlu menjelaskannya. Semuanya adalah item khusus, dan semuanya adalah item khusus dalam hadiah tantangan di sini. Binatang suci kuno yang kuat, berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, bagaimana mereka bisa begitu kaya, benar-benar dapat melakukan apa yang mereka inginkan, dan benar-benar dapat melakukan begitu banyak barang khusus secara langsung sebagai hadiah bea cukai. Anda tahu, menara seperti itu memiliki banyak tempat duduk, bahkan jika Ye Xuan sekarang menjadi salah satu dari 6 menara inti. Kengerian binatang suci kuno, betapa kuatnya mereka. Namun, Ye Xuan juga menemukan bahwa tampaknya hanya sumber daya khusus yang disediakan di sini, adapun yang lainnya, tidak ada apa-apa. Hingga saat ini, Ye Xuan telah mengumpulkan 12 aktivasi, tetapi Ye Xuan masih tidak punya pilihan. Saat ini, hati Ye Xuan diam-diam bersyukur, untungnya dia belum menggunakan kemampuan untuk menambah, jika tidak, takut jika dia ingin melewati menara uji coba ini, itu akan menjadi semakin sulit. Ye Xuan punya firasat, dia merasa bahwa berkat menara uji coba ini takut akan jebakan. Ye Xuan punya cukup alasan untuk percaya bahwa jika dia memilih berkat, kesulitan tantangan yang sesuai akan meningkat. Namun, kemampuan berkat pembuat uji coba bukanlah miliknya sendiri, dan dia tidak mengerahkan kekuatan 100%. Dengan kata lain, saya khawatir banyak penguji, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk lulus, hanya akan tidak memiliki cara untuk melewatinya jika mereka menggunakan berkat. Godaan yang besar, tetapi itu adalah ujian yang mematikan. Berkat macam apa yang hanya ujian tersembunyi? Untungnya, Ye Xuan tidak menggunakannya, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat tantangan berlangsung, kekuatan binatang buas yang dihadapi Ye Xuan terus menguat. Pada saat ini, di depan Ye Xuan, sekali lagi muncul binatang berkepala sapi yang ditemuinya di lantai pertama. Hei, apakah ini binatang berkepala sapi? Jadi, kali ini, kemampuan khusus apa yang kamu dapatkan? Ye Xuan menatap binatang berkepala sapi itu, berkata dengan lemah, lagi pula, binatang berkepala sapi ini, Ye Xuan telah melihatnya berkali-kali. Dari awal, ia hanya mengandalkan kekuatan kasar, dan kemudian kecepatannya meningkat, dan kemudian memiliki beberapa kekuatan magis. Kekuatan binatang berkepala sapi ini terus menguat. Dalam tantangan binatang abadi kuno ini, lawan-lawannya diintensifkan lagi, dan Ye Xuan sendiri, kekuatannya tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Karena Ye Xuan sama sekali tidak dapat menggunakan berkah itu. Mahal. Tiba-tiba, binatang berkepala sapi itu menjerit, dan gelombang suara yang kuat menyapu langsung ke arah Ye Xuan. Ini trik lain. Apakah ini kemampuan yang telah kamu peroleh untuk ketiga kalinya? Sayangnya, itu tidak berhasil untukku. Tubuh Ye Xuan tiba-tiba menegang, dan Tuhan dengan cepat memaksa untuk menutup pendengarannya sendiri. Meskipun suaranya melonjak, dia tidak dapat membantunya. Booming, seperti tanah longsor, seluruh tanah hancur dengan cepat, dan magma panas juga langsung menyembur keluar. Ye Xuan seperti menari, dan dia bebas menari di atas kerikil. Dia mengabaikan pemandangan di depannya, karena trik ini juga sudah dialami oleh Ye Xuan. Tiba-tiba, di sisi Ye Xuan, lebih dari selusin kepala lava dan binatang buas tiba-tiba terbentuk, dan kemudian mereka terbang langsung ke arah Ye Xuan. Apakah ini kemampuan untuk mengendalikan lava? Sayangnya, tidak berguna. Ye Xuan berkata dengan lemah, pedang suci di tangannya tiba-tiba menghantam, dan di bawah kendali Megatron, dia membunuh banteng lava dan binatang buas dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan, setiap pedang jatuh, maka pasti ada binatang lava yang terbunuh, dan Ye Xuan, seperti tidak ada pengaruh sedikit pun, berdiri di sana dengan mantap, hanya sesekali menghindarinya. Tantangan terus berlanjut. Meskipun Ye Xuan hanya menghadapi beberapa binatang buas, kemampuan mereka telah diperkuat berulang kali. Semakin sulit untuk sampai ke belakang. Laju aliran waktu adalah 1 hingga 10.000,
sehingga Yesuan tidak akan terlalu khawatir menghabiskan waktu. Faktanya, waktu yang digunakan oleh Yesuan sebenarnya tidak terlalu lama. Tentu saja, tidak terlalu lama, tetapi juga konstan. Sial, orang ini telah menggiling selama 3 tahun. Apakah aku tidak bisa memakannya? Yesuan telah mencapai lantai 5732. Namun, di sini dia menghadapi masalah yang sulit. Saat itu, tikus petir memiliki bakat khusus, dan mampu mengatur hal-hal yang mirip dengan susunan transmisi terlebih dahulu, dan langsung meluncurkan lalu menghindar saat dibutuhkan. Sekarang, elang pemburu wajah yang dihadapi Yesuan telah memperoleh kemampuan yang menyerupai bakat khusus tikus petir. Ia juga dapat mengubah posisi di udara kapan saja. Di menara uji coba kuno ini, setiap lapisan akan menciptakan lingkungan yang terpisah, baik gunung bersalju, padang rumput, atau dataran, semua jenis bentuk lahan, sepenuhnya acak. Jika Anda tidak membunuh binatang target, maka ilusi ini tidak akan hilang. Yesuan mencobanya. Jika ia menggunakan sistem untuk menghancurkan ilusi, maka tantangan itu hanya akan dimulai lagi. Oleh karena itu, Yesuan belum pernah melakukan hal seperti itu. Dalam uji coba ini, Yesuan telah berada di masa lalu selama 1000 tahun. Tentu saja, 1000 tahun di dalam, di luar, sebenarnya, tidak ada lagi berapa lama di masa lalu. Lagi pula, Yesuan memilih rasio waktu 1:10.000. Hancurkan para dewa. Tiba-tiba, Yesuan mengayunkan pedang, cahaya pedang yang kuat, dan langsung menuju elang yang sedang berlari. Kecepatannya sangat cepat. Sangat disayangkan bahwa bahkan Yesuan sendiri tidak memiliki pegangan sama sekali. Benar saja, saya melihat elang-elang itu melintas dan menghilang lagi. Jika Yesuan sekarang berada di lingkungan pegunungan, mungkin lebih baik, tetapi Yesuan sekarang berada di lingkungan yang datar. Cahaya pedang menghilang, dan dewa kehancuran menghilang lagi. Sialan, sialan, tidak bisa dikonsumsi seperti itu, dan kemudian memakannya. Aku khawatir aku akan terjebak di sini. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa sebenarnya, dia telah menggunakan semua metode yang bisa dia gunakan. Bentuk magis Megatron disegarkan setiap hari, tetapi terlepas dari sihir bentuk apapun, Yesuan tidak diizinkan untuk menjalankan Thunder Condor. Pada saat yang sama, Yesuan, ribuan pendekar pedang binatang buas, tunggangan tingkat dewa, dan bahkan kemampuan untuk memanggil dunia, semuanya digunakan oleh Yesuan. Tidak ada gunanya sama sekali. Band Thunder Condor ini, terakhir kali ia menerima kemampuan berkah adalah indera yang kuat. Ia dapat menggunakan para dewa di seluruh ruang virtual untuk mengatur ruang sebagai ruang umum. Semua tindakan Yesuan bahkan belum ditampilkan, dan Band Rise Condor sudah tahu, dan kemudian gerakan sesaatnya yang tidak dingin dapat dengan cepat membuatnya menghilang. Booming, lagi, sosok Yesuan dengan cepat menghindar. Dalam sekejap mata, dengan Yesuan sebagai pusatnya, petir yang tak terhitung jumlahnya secara langsung membentuk api penyucian. Untungnya, Yesuan telah lama terbiasa dengan metode serangan seperti itu. Ini adalah serangan sambaran petir pertama yang datang dengan Lei Lei Condor. Meskipun telah diperkuat berkali-kali, metode serangannya tidak banyak berubah, jadi Yesuan dapat menghindar. Ini bukan cara untuk pergi ke arah ini. Apa yang harus saya lakukan? Sistem, apa cara yang bagus yang kamu miliki? Setelah memasuki menara uji coba kuno ini, Yesuan tidak memanggil sistem untuk waktu yang lama, tetapi kali ini, saya khawatir saya hanya dapat meminta bantuan dari sistem. Hei, sistem meminta. Tuan rumah harap perhatikan bahwa tuan rumah saat ini memiliki dua pilihan. Pertama, gunakan bahan khusus untuk memperkuat tubuh, sehingga tuan rumah memiliki respons yang lebih cepat, pikiran yang lebih kuat. Hei, metode kedua, tuan rumah dapat menggunakan bahan khusus untuk mengatur larangan khusus untuk menjebak target. Apakah ini dua cara sebenarnya? Yesuan bertanya tentang sistem sebelumnya, tetapi jawabannya bukanlah yang diinginkan Yesuan. Anda tahu, bahan-bahan khusus yang Yesuan dapatkan sekarang, jika Anda dapat mengeluarkannya dan menggunakan titik telan untuk memperkuatnya, maka Anda dapat membuat Yesuan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menggunakannya untuk memperkuat tubuh, maka itu akan banyak terbuang. Jika Anda menggunakan titik telan untuk membandingkan bahan-bahan khusus itu dengan 100, maka, metode penggunaan bahan-bahan khusus secara langsung untuk memperkuat tubuh hanya satu nilai, yaitu, itu akan membuang 90%.
Yesuan tidak mau menyia-nyiakan, apalagi 99% dari pemborosan. Mengenai perangkap apa, tidak dapat diterima bagi Yesuan untuk mengonsumsi banyak bahan khusus untuk menjebak Lei Condor. Itu seperti cara bodoh menunggu kelinci, tetapi itu bukan program yang disukai Yesuan. Bagaimana caranya? Apakah sekarang tidak ada ruang untuk pilihan sama sekali? Bisakah Anda menyia-nyiakannya sendiri? Yesuan menggertakkan giginya, pemborosan terbuang sia-sia, bagaimanapun, setelah memperkuat, kemampuannya masih miliknya sendiri. Sistem, menggunakan program penguatan yang optimal, saya ingin menggunakan material khusus untuk memperkuat diri saya. Material khusus, satu-satunya hadiah yang dapat diperoleh di menara uji coba kuno ini, tetapi sekarang, harus digunakan. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan, silakan pilih program intensif untuk dipilih tuan rumah, perkuat pikiran, tembus darah, perkuat respons saraf, perkuat kontrol daya. Terobos darah. Memang, Yesuan ingin menerobos darah. Namun, jika Anda menggunakan material yang ditentukan untuk menerobos, Anda hanya perlu beberapa material, tetapi jika Yesuan memilih untuk menerobos sekarang, ia akan menghabiskan hampir semua material khususnya. Tentu saja, pilihan lain tidak jauh lebih baik. Hadiah material khusus ini, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang bisa Yesuan dapatkan, maka hasil akhirnya adalah bahwa Yesuan hanya dapat menggunakan metode pemborosan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Untungnya, karena Yesuan telah memutuskan untuk menyia-nyiakan, ia tidak akan peduli untuk menyia-nyiakan lebih banyak lagi. Sistem, saya ingin menerobos darah, pada saat yang sama, semua material khusus lainnya memperkuat pikiran. Yesuan adalah ritme persiapan untuk membuang sedikit. Hei, sistem meminta, kombinasi material selesai. Hei, sistem meminta, darah inang pecah. Hei, sistem meminta, darah dewa perang setengah dewa, darah dewa pedang setengah dewa berhasil. Hei, sistem menyarankan agar inang menggunakan material khusus untuk memaksa darah bergabung, dan darah berubah. Hei, sistem meminta, perubahan berlanjut. Hei, sistem memberi isyarat, perubahan selesai, semua sumber daya khusus dari tuan rumah ditelan oleh darah baru. Hei, sistem memberi isyarat, selamat kepada tuan rumah, untuk mendapatkan satu-satunya darah khusus, darah tingkat dewa, darah abadi. Darah abadi, apa garis keturunan ini? Intinya adalah bahwa Yesuan awalnya disiapkan untuk menggunakan bahan-bahan khusus untuk memperkuat pikiran, dan ditelan oleh darah abadi ini. Lalu, apa yang istimewa dari darah abadi ini? Yesuan mulai melihat darah istimewanya. Ini tampaknya tidak tahu, pada pandangan pertama membuatnya takut, dapat dikatakan bahwa ketika melihat deskripsi darah abadi, Yesuan hanya ekstasi. Darah abadi, satu-satunya darah khusus, tuan rumah itu unik. Atribut khusus 1, Maha Kuasa. Dewa di atas tingkat dewa Tuhan akan dapat menguasai satu atau dua hukum alam khusus, seperti waktu, ruang, kehidupan, tetapi bahkan jika jenius lebih unggul dalam dewa Tuhan, paling banyak hanya dua aturan yang dapat dikuasai. Namun, darah abadi dari tuan rumah akan mampu menguasai kekuatan semua aturan, selama tuan rumah bersedia dan memiliki prasyarat yang cukup. Kuasai kekuatan semua aturan. Darah abadi ini terlalu kuat. Yesuan melihat atribut pertama ini dan langsung meraihnya. Darah abadi ini, ruang pertumbuhan macam apa yang dimiliki Yesuan, yang membuat Yesuan tak terbayangkan. Tentu saja, sekarang darah abadi masih berupa botol yang sangat besar, air macam apa yang ada di dalamnya, hanya Yesuan yang akan memilihnya nanti. Atribut khusus 2, fagositosis paksa, atribut ini memungkinkan tuan rumah membayar harga tertentu, langsung melahap kekuatan hukum apapun, baik dari musuh, atau hukum alam, selama tuan rumah dapat memenuhi pemangsaan fagositosis, maka Anda dapat langsung menelannya. Atribut khusus 3, tubuh abadi, darah abadi memberi tuan rumah hak untuk hidup abadi. Selama tuan rumah tidak hancur total, bahkan jika dewa rusak, ia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Hanya jika ada sel, maka ia dapat membangkitkan dirinya sendiri. Tentu saja, waktu kebangkitannya akan sangat lama. Pada saat yang sama, tuan rumahnya lebih tangguh. Atribut kedua dapat dianggap sebagai pasangan dengan atribut pertama, tetapi atribut ketiga adalah Yesuan memiliki tubuh abadi. Selama satu sel dapat dibangkitkan, dan para dewa hancur, itu tidak akan mati. Tidak hanya tidak akan mati, keilahian akan secara otomatis memperbaiki.
kemampuan seperti itu, dapatkah seseorang mendengarnya? Kuat, tak terkalahkan. Itu bukan darah unik Yesuan, darah yang begitu kuat, takut aku tidak akan pernah menemukan yang kedua. Namun, ini sudah berakhir, apakah ini semua darah abadi? Tidak, ini baru permulaan. Skill 1, Eternal Field, tuan rumah akan dapat membangun medan spesialnya sendiri. Di dalam Eternal Field, semua atribut tuan rumah, termasuk levelnya langsung meningkat 100 kali lipat. Membangun medan spesial mengharuskan tuan rumah untuk menggunakan poin Eternal khusus, dan setiap kali diluncurkan, itu juga akan menghabiskan poin Eternal, waktu pendinginan, 1000 tahun. Skill 2, Eternal Reward, tuan rumah akan dapat memberi hadiah kepada siapapun, binatang buas, iblis, sesuai keinginan mereka sendiri. Target yang tidak berhubungan langsung dengan tuan rumah diberi hadiah secara acak, dan hadiahnya akan ditentukan sesuai dengan poin Eternal yang diberikan oleh tuan rumah. Skill 3, kondisi tuan rumah saat ini tidak mencukupi dan belum dibuka. Skill 4, kondisi tuan rumah saat ini tidak mencukupi dan belum dibuka. Skill, hingga 10. Palung, ini, tidak terlalu abnormal. Yesuan melihat darah barunya dan bahkan tercengang oleh dirinya sendiri. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terlalu abnormal. 10 slot keterampilan, hanya 2 yang telah dibuka, membuat Yesuan tercengang. Jadi seberapa kuat 8 keterampilan lainnya? Namun, titik abadi adalah sesuatu, Yesuan masih tidak tahu, lagi pula, tidak ada pengenalan. Namun, menurut pengalaman Yesuan, diperkirakan itu mirip dengan pembunuhan sebelumnya, atau mungkin sesuatu seperti titik menelan. Meskipun Yesuan tahu bahwa darah Dewa Pedang dan darah Dewa Perang dapat ditingkatkan menjadi darah pedang dan darah Dewa Perang, tetapi sekarang, darah abadi ini jelas lebih kuat. Selain itu, ilmu pedang darah pendekar pedang dan Dewa Perang telah dilestarikan. Darah abadi ini adalah garis keturunan tingkat dewa khusus yang memanjang dari darah Dewa Pedang dan darah Dewa Perang. Sederhananya, sekarang Yesuan memiliki 3 pembuluh darah, darah Dewa Para Dewa, darah Dewa Pedang, dan darah abadi Dewa. Namun, ketika Yesuan begitu bersemangat, dia terputus. Boom! Dewa besar yang tak tertandingi turun dari langit, dan Flying Thunder Condor tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan Yesuan sekarang. Waktu kebotakan Yesuan tidak diragukan lagi memberi Ben Leiyan kesempatan terbaik untuk melakukan serangan diam-diam. Hei, alarm, tuan rumah sedang diserang dengan kuat. Sialan, Yesuan berkeliaran di tanah, dan serigala itu tidak bersalah. Tetapi bahkan saat itu, Yesuan tidak melarikan diri tepat waktu, sakit. Bahkan jika itu untuk menghindari sebagian besar serangan, tetapi hanya gengsi Shen Lei, Yesuan cukup tidak. Nyaman, sialan, kau membuatku menunggu. Yesuan mengayunkan pedang dan langsung menuju ke Lei Condor. Sayang sekali itu masih belum mengenai. Faktanya, setelah kegembiraan itu, Yesuan tiba-tiba menemukan masalah yang sangat nyata, yaitu, meskipun dia sekarang secara paksa menggabungkan darah, meningkatkan darah setengah dewa menjadi darah tingkat dewa, dan masih memperoleh satu-satunya darah khusus. Namun, tampaknya tidak ada cara untuk menghadapi elang yang terburu-buru ini. Semua bahan khusus telah digunakan untuk meningkatkan darah, terutama karena Yesuan tidak memiliki cara untuk menghadapi Ben Lei Condor ini. Ini canggung, dan tidak selalu dikatakan bahwa darah telah ditingkatkan. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjalankan Thunder Condor. Bagaimana caranya? Alis Yesuan berkerut, dan satu sisi menghindari serangan Flying Thunder Condor, sambil memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di mata Yesuan, mengapa dia harus bertarung melawan singa ini? Aturan kuno untuk menguji ketahanan abadi ini tidak berarti bahwa pemburu uji harus menjadi seorang ahli. Dengan kata lain, elang yang berlari kencang, pada kenyataannya, memiliki kelemahan. Yang paling jelas dan paling umum adalah bahwa dia juga perlu beristirahat di tanah, tetapi tidak selalu bisa melayang di udara. Faktanya, dalam 3 tahun terakhir, Ben Lei Condor ini juga telah mendarat lebih dari selusin kali. Tepat sebelum setiap kali Thunder Condor mendarat, Yesuan terlalu lelah, jadi Ben Lei Condor tidak menyerang, dan Yesuan mengambil kesempatan untuk beristirahat. Namun, sekarang Yesuan menemukan bahwa sebenarnya, dia tidak perlu menggunakan Thunder Eagle ini untuk melahap, hanya membutuhkannya untuk mendarat, maka kesempatan akan datang. Mulut Yesuan sedikit miring, dengan tegas tidak menembak,
tetapi hanya menghindari serangan. Benar saja, seperti yang dipikirkan Ye Xuan, Ben Lei Sand Eagle ini benar-benar ingin mendarat. Kali ini, ketika Sand Lei condor mendarat, Ye Xuan dengan cepat menembak. Hancurkan para dewa. Tepat saat Ben Rais condor mendarat, Ye Xuan dengan tegas menembak. Boom! Serangan gila pun menyusul. Ben Lei Sand tidak menyangka kali ini Ye Xuan benar-benar akan menyerang. Ia mendarat lebih dari 10 kali. Ye Xuan tidak pernah menembak, tetapi kali ini, Ye Xuan menembak. Tembakan tiba-tiba, sehingga Ben Lei condor tidak dapat bereaksi. Sebuah ledakan keras, elang yang bergegas itu langsung terkena, dan sekali hantaman, Ye Xuan akan menyia-nyiakan kesempatan, tiba-tiba bergegas. Sebenarnya, Ye Xuan tidak menyukai binatang buas dalam ujian, karena cermin virtual ini jelas memiliki kekuatan yang kuat. Namun, tidak ada entitas, artinya, meskipun Ye Xuan membunuh mereka, mereka tidak dapat menelan tubuh mereka. Meskipun dikatakan bahwa setiap ujian akan memiliki hadiah, pada saat itu, ranah sulit untuk ditingkatkan. Tentu saja, ujian seperti itu, hadiahnya umumnya sangat kaya, jadi, Ye Xuan tidak perlu peduli dengan level hal-hal tersebut. Tantangan berikutnya adalah yang mulus. Meskipun kekuatan supernatural yang dimiliki oleh lawan di depan Ye Xuan terus meningkat, tetapi Ye Xuan telah menahan godaan level bonus itu, maka ranah lawannya tidak akan meningkat. Selain itu, ini semua adalah binatang buas, bahkan jika mereka memiliki lebih banyak kekuatan magis, mereka masih akan ditahan oleh pedang. Misalnya, dalam 7.000 lapisan, Ye Xuan dan binatang buas dengan pertahanan yang hampir tak terkalahkan telah terjerat selama 50 tahun. 50 tahun pertempuran yang membosankan dapat dikatakan tidak terbayangkan. Namun, pertempuran itu adalah waktu yang lama. Karena orang Ye Xuan benar-benar mendapat kekuatan supernatural yang sama. Di lapangan, sangat sulit untuk membiarkan Ye Xuan putus asa. Namun, Ye Xuan tidak memilih untuk menggunakan berkat level, tetapi hanya untuk berurusan dengan orang itu. Tetapi hasil akhirnya adalah Megatron mengendalikan Excalibur. Dalam kasus yang hampir tidak ada antisipasi, itu akan membunuh para dewa dan mengenai efek pembunuhan, dan kemudian membunuh binatang percobaan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemenangan yang sangat beruntung, tetapi itu juga merupakan kemenangan yang tak terelakkan. Akhirnya tiba di lapisan ke-8999. Lapisan terakhir, ini adalah ujian terakhir di depan Ye Xuan. Anda tahu, Ye Xuan ada di sini, tinggal selama lebih dari 9.800 tahun. Bahkan waktu di luar, sudah mendekati 1 tahun. Pertempuran hampir 10.000 tahun telah membuat respons Ye Xuan sangat cepat, dan dia telah mencapai Ye Xuan dan pengalaman tempurnya yang kaya. Meskipun levelnya belum ditingkatkan, tetapi jika Anda mengambil Ye Xuan saat ini dan ketika Anda masuk, Ye Xuan mungkin lebih dari 10 kali lebih baik. Contoh paling sederhana adalah penggunaan pemusnahan. Ye Xuan awalnya hanya memiliki 1 pedang pada satu waktu, tetapi sekarang, Ye Xuan dapat mengayunkan 7 pedang pada saat yang sama. Jangan meremehkan perubahan seperti itu, hanya sedikit perubahan, sehingga Ye Xuan memiliki kekuatan tempur untuk melintasi perbatasan tanpa membunuh sistem apapun. Dan ini dapat dikatakan bahwa tanpa pengalaman pertempuran jangka panjang ini, tidak mungkin untuk berubah. Tentu saja, tetapi saat ini Ye Xuan, wilayahnya masih belum mengalami peningkatan. Dia hanya terus-menerus mengkonsolidasikan keinginannya untuk bertarung dan mengkonsolidasikan naluri bertarungnya. Namun, yang tidak dipikirkan Ye Xuan adalah bahwa ia mengira akan terjadi pertempuran berdarah di sini. Bagaimanapun, ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan menjadi lapisan terkuat. Namun, baru saat Ye Xuan masuk, diketahui bahwa inilah saatnya untuk menerima hadiah. Selamat, anak kecil, kamu telah berhasil melewati ujian tahap pertama. Semua yang ada di sini adalah hadiahmu. Suara itu muncul, suara ini, sekarang Ye Xuan telah mengerti bahwa itu setara dengan keberadaan para dewa, mengendalikan segalanya di sini. Diiringi oleh suara itu, di depan Ye Xuan, ada benda seperti buku, tetapi di atasnya, itu adalah kotak harta karun, yang ternyata jumlahnya ribuan. Ye Xuan tentu saja tidak akan sopan, langsung melahap semua ruang miliknya sendiri. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk membuka sistem Zongmen,
sistem Zongmen diaktifkan kembali, dan secara otomatis ditingkatkan ke sistem pintu suci kelas dewa. Ye Xuan tersenyum sedikit, dia bertarung begitu lama, bukan untuk saat ini. Tentu saja, selama ribuan tahun pertempuran, jika Anda mengubah seseorang, Anda takut itu akan runtuh. Namun, dia adalah Ye Xuan, dia adalah Ye Xuan yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin itu runtuh oleh uji coba distrik. Ye Xuan tidak lagi ragu-ragu dan langsung keluar dari menara uji coba ini. Memasuki kembali dunia luar, biarkan Ye Xuan memiliki perasaan terpisah dari dunia. Untungnya, hadiah yang murah hati membuat Ye Xuan menjadi perjalanan yang berharga. Melihat 5 menara inti lainnya, Ye Xuan tidak memilih untuk terus menantang. Di sini, Ye Xuan telah membuang-buang waktu setahun penuh, dan dia tidak mau terus membuang-buang waktu. Bagaimanapun, pedang kuno, tetapi juga menunggu Ye Xuan untuk membunuh. Semakin lama waktu berlarut-larut, semakin besar kemungkinan pedang kuno itu akan menembus segel setelah ilmu pedang kuno benar-benar menembus segel. Saya khawatir bencana dunia tidak akan terhindarkan. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Ye Xuan, jadi Ye Xuan memilih untuk meninggalkan tempat ini. Karena dikatakan bahwa reruntuhan rumah binatang buas kuno telah ada di sini, dan tidak seorang pun kecuali penyanyi yang secara keliru memasukinya, tidak ada yang tahu bahwa di lembah suci ini, ada rahasia seperti itu. Maka Ye Xuan tidak perlu khawatir ditemukan di sini. Tentu saja, bahkan jika ditemukan, tidak ada yang bisa lulus ujian kejeniusan ini. Namun, Ye Xuan pergi, tetapi tidak lupa mengatur larangan berat untuk menutup tempat ini. Di sini, itu adalah tempat di mana Ye Xuan akan kembali nanti. Itu sudah menjadi tempat di mana Ye Xuan dimiliki secara pribadi. Kemudian, jika Ye Xuan secara alami pergi, tidak akan ada kekhawatiran. Pada awalnya, Ye Xuan memutuskan untuk berangkat ke 3 lokasi target. Sekarang Ye Xuan hanya lembah Wanyu pertama, tetapi keuntungan yang telah diperolehnya telah sangat meningkatkan kekuatan Ye Xuan. Tetapi itu tidak cukup untuk menjadi ibu kota ilmu pedang kuno. Oleh karena itu, Ye Xuan berpikir untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke lembah Raja Obat Bius. Meskipun Ye Xuan mengerti bahwa peningkatan level yang sederhana mungkin lebih baik di sini, tetapi Ye Xuan menyadari bahwa sering mencari warisan kuno untuk mendapatkan warisan khusus, dapat membuat kekuatannya semakin kuat. Pada saat ini, Ye Xuan memiliki pikiran yang mengerikan di dalam hatinya. Meskipun belum dikonfirmasi, Ye Xuan merasa bahwa itu sangat mungkin. Artinya, musuh dan bahkan sekutu yang dia hadapi sekarang sebenarnya bukan yang paling kuat. Karena Ye Xuan melihat kemungkinan dari peningkatannya yang terus-menerus, yaitu, jika warisan kuno diperoleh, kekuatannya dapat ditingkatkan banyak dalam situasi yang sama. Misalnya, Ye Xuan saat ini, kekuatannya jelas hanya 8 realitas dewa, tetapi dia memiliki cukup keyakinan untuk membunuh roh tengah, bahkan roh atas. Akar penyebabnya adalah dia telah mendapatkan warisan kuno. Dengan kata lain, Ye Xuan dapat memperolehnya, jadi mengapa orang lain tidak dapat memperolehnya? Kekuatan super ini yang telah diwariskan dari zaman kuno, saya khawatir tidak akan sesederhana itu. Itu hanya tempat yang kecil dan kecil. Lagi pula, itu bahkan kurang dari yang kecil. Lalu, dengan cara ini, siapa yang bisa menjamin bahwa itu ada di tempat lain, bukan mereka yang telah mendapatkan warisan dari para leluhur, atau bahkan orang kuat kuno yang sebenarnya. Ye Xuan harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kemampuan untuk bertarung dengan kebanggaan masa itu. Levelnya harus ditingkatkan, tetapi rahasia kuno tidak akan terlewatkan. Yang satu ini dari lembah binatang menyembunyikan warisan dari binatang buas abadi kuno. Jadi, di Raja Pengobatan, akankah ada warisan yang menunggu Ye Xuan? Ye Xuan bergerak sangat cepat, dan tidak menggunakan banyak waktu. Ia langsung pergi ke lembah Yaowang. Dibandingkan dengan lembah binatang buas, lembah Yaowang akan tampak jauh lebih sepi. Meskipun semua orang tahu bahwa ada banyak sekali sumber daya obat ajaib di sini, hanya sedikit orang yang memilih untuk datang ke sini. Karena terlalu berbahaya di sini, bahkan Ye Xuan saat ini mengerutkan kening. Ye Xuan hanya berada di lapisan terluar lembah Yaowang, tetapi ia telah bertemu dengan seekor binatang buas mengerikan yang telah menelan banyak dewa dan tumbuh dewasa. Ini adalah ular raksasa merah dengan 2 pasang sayap, dan telah menumbuhkan rasa kebijaksanaan. Manusia, mengapa kau ada di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Jika kau pergi dari sini,
aku dapat menyelamatkanmu dari kematian. Jika tidak, kau akan mati. Ular merah itu berkata kepada Ye Xuan, nadanya acuh tak acuh, bahkan ketika dia berbicara, dia terlalu malas untuk melihat Ye Xuan. Kau membiarkanku pergi, hanya denganmu. Ye Xuan menatap ular raksasa merah itu dan berkata, meskipun Ye Xuan juga melihatnya, kekuatan ular raksasa merah ini luar biasa, tetapi jika Anda ingin menakut-nakuti Ye Xuan, itu tidak mungkin. Seorang pria yang begitu sombong, sepertinya Anda mencari kematian. Ular raksasa merah itu tiba-tiba berdiri. Ya, itu berdiri, seperti ular kobra, kepalanya terangkat, dan tingginya bahkan lebih dari selusin meter. Di antara dua mata segitiga, cahaya merah gelap sangat aneh. Haha, Anda harus bertarung dan bertarung, ada begitu banyak omong kosong. Hancurkan para dewa. Hei, pada saat yang sama, Ye Xuan terus mengayunkan pedang, dan beberapa pedang langsung menyerbu ke ular raksasa merah itu. Ujian Ye Xuan di Paviliun Wanwan kuno bukanlah hal yang biasa. Pada saat ini, kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat. 5 sinar cahaya, langsung menuju ke ular raksasa merah itu. Di bawah pengaruh pengekangan, kelima roh jahat ini, tetapi yang terendah akan memiliki kemampuan 10 kali crit. Namun, saya melihat kabut asap kemerahan di mulut ular raksasa merah itu. Ketika asap itu bersentuhan dengan Jiang Wang, Ye Xuan tiba-tiba menemukan bahwa serangannya tidak hanya melemah dengan cepat, tetapi bahkan kekuatannya pun hilang. Asap merah ini sebenarnya adalah jenis kabut beracun khusus, yang dapat melemahkan kabut beracun khusus dari kekuatan ilahi. Manusia, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi, pergilah dari sini. Ye Xuan mengerutkan kening, dia tidak mengerti mengapa orang ini harus membiarkan dirinya pergi. Sistem, periksa kekuatan target. Hei, sistem meminta, tentukan targetnya, puncak tengah para dewa. Roh puncak menengah, tidak terlalu kuat, Ye Xuan pasti akan membunuh. Hei, berani membenci Ye Xuan, kalau begitu, ular raksasa ini mencari kematian. Pedang 1000 binatang, tiba-tiba, Ye Xuan memanggil 1000 pedang binatang. Pada saat yang sama ketika pedang 1000 binatang itu muncul, dia menggunakan trik besarnya sendiri, ribuan binatang. Ye Xuan tentu saja tidak ragu untuk langsung menggunakan tunggangan tingkat dewa untuk memanggil. Dalam sekejap, seberkas cahaya muncul, tunggangan tingkat kepala, muncul di depan Ye Xuan. 100 tingkat emas, 32 tingkat platinum. Kali ini, itu adalah ledakan besar. Pesta 1000 binatang. Ye Xuan tahu bahwa ular raksasa merah ini mungkin tidak begitu baik. Oleh karena itu, ketika tunggangan tingkat dewa muncul, Ye Xuan juga menggunakan pesta ribuan binatang. Bunuh aku! Ye Xuan berteriak keras, tangannya melambai, semua tunggangan tingkat dewa bergegas maju. Ada banyak jenis tunggangan tingkat dewa yang dipanggil kali ini, dan bahkan ada kritik dari binatang basaltik. Anda harus tahu bahwa meskipun binatang basaltik hanyalah binatang biasa di alam para dewa. Namun, Ye Xuan memanggil kepala ini, tetapi tingkat platinum, kekuatannya tak tertandingi, dan bahkan Ye Xuan merasa bahwa dengan basaltik ini, sudah cukup untuk memilih ular raksasa merah. Mulut Ye Xuan sedikit terangkat. Dia ingin melihat bagaimana ular raksasa merah ini merespons. Manusia, sepertinya kamu ingin menemukan dirimu mati. Kalau begitu, jangan ingin monster menjadi kejam. Ular gila itu menari. Bersamaan dengan teriakan ular merah itu, aku melihat cahaya merah keluar dari tubuhnya. Begitu cahaya itu muncul, mereka langsung berubah menjadi ular raksasa berwarna merah. Saat muncul, ukurannya kecil, tetapi volumenya terus bertambah. Jumlahnya bahkan lebih mengerikan. Melihat pemandangan ini, Ye Xuan tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, semua yang ada di hadapanku membuktikan bahwa perasaan Ye Xuan yang tidak jelas itu tidak salah. Aku melihat ular-ular merah berkekuatan itu langsung menyerbu tunggangan Ye Xuan yang berkepala 1000. Ular-ular mengerikan ini hanyalah alat penyerang. Boom, boom, boom. Dalam ledakan dahsyat itu, Ye Xuan tidak dapat berdiri di tanah karena seluruh tanah bergetar. Namun, bahkan jika dia terbang ke udara, tidak ada keselamatan, karena masih ada energi di udara, dan energi yang kacau ini membuat Ye Xuan sangat tidak nyaman. Dan Ye Xuan, yang tidak berpartisipasi dalam perang, akan sangat tidak nyaman, tetapi aku dapat membayangkan bagaimana tunggangan tingkat dewa itu nantinya. Tepatnya,
Ketika ular merah itu meluncurkan kemampuan khususnya, tunggangan tingkat dewa milik Yesuan sudah diambang kepunahan. Satu gerakan hanyalah tipuan. Pasukan tunggangan tingkat dewa berkepala 1000 milik Yesuan, bahkan termasuk pendekar pedang 1000 binatang buas, hancur total. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesuan, dia tidak mengerti mengapa ada situasi seperti itu. Haha, manusia, sekarang kamu mengerti, Yao Wangbu bukanlah yang saat ini bisa kamu masuki. Ingin memasuki lembah Raja Obat Bius, maka kamu bisa mendapatkan gelar yang lebih tinggi. Apa maksudmu? Apa yang sedang dibicarakan orang ini? Pada saat yang sama ketika Yesuan dengan cepat mundur, dia memikirkan masalah ini. Apa yang ingin dikatakan ular raksasa merah ini? Sistem? Apa yang terjadi di sini? Pada titik ini, Yesuan hanya bisa bertanya pada sistem. Hei, sistem meminta, data dikumpulkan. Hei, tuan rumah harus memperhatikan bahwa di zaman kuno, semua alam dibagi menjadi gelar depan yang berbeda, misalnya, roh-roh yang lebih rendah, zaman kuno juga merupakan dewa-dewa spiritual yang lebih rendah, tetapi pembagiannya dibagi menjadi sarjana, wasiat, raja, kaisar, menghormati 6 gelar sebelumnya. Hei, roh kelas bawah umumnya diabaikan sebelum mahkota, secara langsung disebut roh yang lebih rendah, tetapi jika itu adalah roh tingkat berikutnya, kekuatannya setara dengan 10 peringkat. Hei, gelar mahkota sebelumnya, setiap alam bersatu, dan mereka semua dibagi menjadi 6 alam. Orang-orang kuat di zaman kuno mengolah dan mengejar kekuatan sejati, dan mereka akan terus meningkatkan potensi penuh mereka, dan sekarang cara meningkatkan para dewa tidak persis sama. Hei, sistem memberitahu bahwa setiap kali mencapai ranah baru, gelar sebelumnya akan disegarkan dan dikultivasikan ulang. Hei, sistem memberitahu bahwa tuan rumah saat ini sedang dalam semangat level. Hei, tuan rumah harus memperhatikan bahwa tuan rumah tidak akan menghadapi orang super kuat dengan gelar sebelumnya sebelum memasuki dunia inti. Tolong jangan khawatir tentang tuan rumah. Sederhananya, orang dengan gelar-gelar sebelumnya adalah jenius di kelas yang sama. Sistem memiliki serangkaian kiat, tetapi itu tidak menghibur Yesuan, tetapi malah membuat Yesuan semakin panik. Mungkin terlalu berlebihan untuk mengatakan kepanikan itu, tetapi Yesuan benar-benar merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Apa artinya tidak memasuki ranah inti sekarang? Jangan khawatir. Apakah dia Yesuan, yang telah menghabiskan seumur hidup di tepi tanah dewa ini? Selain itu, ada beberapa hal yang tidak ingin dilakukan Yesuan, dan tidak dapat melakukannya. Misalnya, ketika ilmu pedang kuno, kapan Yesuan berpikir untuk memprovokasi? Setelah dia tampaknya datang ke alam para dewa, hal pertama yang dia lakukan hanyalah mencari tempat untuk mundur. Namun, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, sehingga Yesuan, apakah itu asli atau tidak, tetapi hanya dapat terlibat dalam pusaran itu lagi dan lagi, biarkan Yesuan menghadapi musuh yang berbeda lagi dan lagi. Beberapa hal, bukan Yesuan yang tidak ingin lakukan, Anda tidak dapat melakukannya. Terkadang, bahkan Yesuan, ketika dihadapkan dengan hal-hal tertentu, hanya dapat membicarakannya. Mungkin ini adalah takdir. Yesuan mendongak dan menatap ular raksasa merah itu. Sistem, deteksi kekuatan ular raksasa merah itu. Hei, sistem meminta, menentukan target, dan akan meratakan puncak semangat. Hei, sistem meminta, sistem tidak mengumumkan gelar mahkota depan secara default. Di masa mendatang, jika tuan rumah melihat gelar target, itu akan membutuhkan sedikit titik telan untuk melihatnya. Pamanmu, hati Yesuan sedikit tercengang. Dia agak tidak nyaman karena dia tiba-tiba menemukan gelar mahkota sebelumnya. Sekarang sistem memberitahunya bahwa bahkan deteksi gelar mantan ini sebenarnya perlu menghabiskan titik telan. Bagaimana ini bisa membuat hati Yesuan dingin? Tidak mengherankan bahwa kekuatan ular raksasa merah ini begitu kuat. Ternyata orang ini juga setingkat dengan Yesuan, dan itu masih puncak dari roh tengah. Tidak bisa mengalahkan, ya, Yesuan tidak bisa mengalahkan. Obat sialan ini Wanggu, Yesuan bahkan tidak bisa melewati level pertama. Mengapa? Yesuan sekarang ingin tahu mengapa. Mengapa jelas bahwa orang lain dalam obat Wanggu ini dapat masuk, tetapi tidak mungkin untuk berubah menjadi Yesuan. Hei, sistem memberitahu, menurut catatan para dewa kuno, beberapa metode masuk rahasia khusus akan secara otomatis berubah sesuai dengan gelar mahkota sebelumnya, yaitu, jika tuan rumah memiliki gelar mahkota sebelumnya,
maka saluran yang dimasuki tuan rumah akan berbeda dari yang lain. Itu saja, Yesuan akhirnya mengerti mengapa orang lain bisa masuk, dan dia tidak bisa. Karena Yesuan, itu sudah terlalu kuat di alam yang sama, jadi ketika menyangkut rahasia khusus, Yesuan akan diperlakukan berbeda. Pada saat ini, Yesuan akhirnya mengerti bahwa alam ilahi jauh dari sesederhana alam manapun yang Yesuan temui sebelumnya. Para dewa lebih rumit dan rumit. Di alam para dewa, kekuatan dihormati, dan itu tercermin dalam yang ekstrim. Bahkan alam yang sama akan dibagi menjadi keenam, ini adalah dunia dewa. Mungkin, alam yang Yesuan tahu sekarang adalah dewa sejati. Keberadaan seperti apa di zaman kuno? Di zaman kuno yang jauh, mereka yang kuat, seberapa kuat kepemilikannya. Yesuan sekarang tidak memiliki kelegaan di dalam hatinya. Sampai sekarang, dia menemukan bahwa mungkin dia adalah seekor katak di dasar sumur. Apa yang dia lihat terlalu sedikit. Ular raksasa merah, lembah Raja Obat. Tunggu, Yesuan akan datang dan menantang lagi. Ketika kamu kembali lagi, kamu akan membunuh ular merah itu dengan tanganmu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kali ini, biarkan Yesuan dan depresinya. Dasar katak, tanpa diduga, suatu hari, Yesuan sendiri akan menjadi kehadiran seperti itu. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk menemukan gelar mantan mahkota, aktifkan sistem-sistem gelar. Hei, sistem meminta, tuan rumah mendapatkan gelar, penjelajah dewa. Oh, gelar penjelajah ilahi akan meningkatkan peluang tuan rumah menemukan rahasia Tuhan. Hei, sistem meminta, tuan rumah mendapatkan gelar, Rasul Kuno. Hei, gelar Rasul Kuno akan meningkatkan peluang tuan rumah menemukan rahasia kuno. Pada saat yang sama, apakah kamu mendapatkan dua gelar? Yesuan sama sekali tidak peduli, karena saat ini, dia masih kesal. Memasuki alam dewa sudah ada sejak lama, dan Yesuan juga telah mengalami beberapa pertempuran dan beberapa ekspedisi. Namun sekarang dia tahu bahwa para dewa yang dia kenal memiliki keterbatasan seperti itu. Sekarang dia benar-benar mengerti bahwa tidak semudah itu untuk menjelajahi alam dewa. Sekarang Yesuan memiliki dua tugas yang harus diselesaikan. Yang pertama, tentu saja, adalah menemukan kejatuhan. Yang kedua adalah membangun kembali keyakinan. Yesuan akhirnya mengerti mengapa ada tugas membangun kembali keyakinan. Karena dunia para dewa saat ini benar-benar jauh lebih lemah daripada para dewa kuno, dan semua misi ini jatuh pada Yesuan. Di jalan masa depannya, masih banyak hal yang tidak diketahui menunggu Yesuan, yang bukan apa yang dapat dipikirkan Yesuan. Yesuan pindah ke lembah binatang Wan. Membunuh dengan gila-gilaan, seolah-olah hanya membunuh terus-menerus, dapat membuat Yesuan merasa sedikit lebih tenang. Beberapa hal akan dia ketahui cepat atau lambat, tetapi ketika Anda mengetahuinya, Yesuan masih merasa sangat lemah, itu sangat tidak nyaman. Pada hari ini, Yesuan masih membunuh binatang buas di lembah binatang buas. Mayat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah ditelan, dan dedaunan telah diminta beberapa kali. Hei, tuan rumah menerobos, dan 5 produk saat ini berada di tengah-tengah para dewa. Apakah sudah membaik? Namun, tidak ada peningkatan di hati Yesuan, karena gelar mahkota sebelumnya, seolah-olah ada batu besar yang menekan hatinya. Tiba-tiba, Yesuan muncul di sekitar sinar cahaya. Kemudian, asap terbang muncul di depan Yesuan. Taro, apa kabar? Apakah kamu mencariku? Melihat asap terbang, saya tidak tahu mengapa, hati Yesuan sedikit tenang. Putra dari 5 putra membiarkan gadis kecil itu memberitahu putranya, pendekar pedang kuno telah sering berubah akhir-akhir ini. Jika tidak apa-apa, silakan minta putranya untuk kembali dan melihatnya. Oke, aku tahu. Yesuan mengangguk. Tanpa diduga, pedang kuno, bahkan begitu cepat ingin memiliki gerakan baru. Senro, kemarilah. Senluo Senwang telah berada di sekitar Yesuan, tetapi tidak ada gunanya bagi Yesuan. Senluo Senwang tidak tahu apa yang akan dilakukan Yesuan, tetapi dia segera datang ke Yesuan. Selama waktu ini, dia juga melihatnya. Yesuan tidak buruk, tetapi agak mudah didekati. Ini adalah pecahan keilahianmu. Kamu akan bebas di masa depan. Berlatihlah. Dunia dewa tidak bercampur aduk seperti yang kamu pikirkan. Tanpa kekuatan, bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu akan mati cepat atau lambat. Setelah Yesuan selesai,
dia langsung membuang pecahan Dewa Shen Luo, dan lalu pergi sambil mengepulkan asap. Shen Luo menatap pecahan-pecahan dewa di tangannya, memikirkan kata-kata Ye Xuan, dan tiba-tiba dia ada di sana. Tentu saja, apa yang akan terjadi padanya setelah itu, Ye Xuan tidak dapat mengendalikannya. Ye Xuan dan Fei Yan sangat cepat. Bagaimanapun, hal-hal tentang ilmu pedang kuno selalu ada di hati Ye Xuan. Segera, Ye Xuan kembali ke Pulau Nelayan Ajaib. Untungnya, tidak ada perubahan pada pedang kuno. Ketika Ye Xuan kembali ke Pulau Ikan Iblis, semua orang terkejut dengan kecepatan peningkatan Ye Xuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xuan pergi, tetapi itu kurang dari 2 tahun. 2 tahun, di alam para dewa, itu tidak layak disebutkan sama sekali, tetapi hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, Ye Xuan telah dipromosikan ke 5 roh. Betapa mengerikan kecepatan peningkatannya. Semua orang melihat mata Ye Xuan telah berubah. Apa itu jenius? Ini adalah jenius yang sebenarnya. Bawah sadar, semua orang lebih menghormati Ye Xuan. Pemilik kuil kelima bahkan lebih bersemangat. Ye Xuan adalah muridnya. Prestasi Ye Xuan adalah modal kebanggaannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika Ye Xuan kembali, dia tidak menunda dan bertanya langsung kepada orang banyak. Tuan Ye, setelah Anda pergi, semuanya di sini normal. Tetapi 6 bulan yang lalu, ada kekuatan misterius yang terus-menerus mencoba membantu pedang kuno untuk menghancurkan segel. Dan, orang-orang ini begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa menunggu mereka, atau bahkan siapa mereka. Sebulan yang lalu, sistem larangan tak terkalahkan yang Anda atur sebenarnya telah dipecahkan oleh orang-orang itu. Meskipun saya mencoba menghentikannya, saya membiarkan kekuatan misterius itu memasuki pedang kuno. Orang-orang ini terus-menerus menghancurkan segel pedang kuno, jadi saya hanya bisa membiarkan Anda kembali lebih awal. Semua orang berkata sepatah kata, saya memberitahu Ye Xuan tentang berlalunya berbagai hal. Ye Xuan sedikit mengernyit, tidak dapat menahannya lagi. Sebenarnya, baru setengahnya, Ye Xuan sudah menebak siapa yang disalahkan. Ye Xuan berbalik dan bertanya kepada penguasa kuil kelima, Tuan, apakah Anda tidak memiliki tindakan apapun selama ini? Ye Xuan menanyakan hal ini, sehingga semua orang cukup bingung, hanya para tetua dari kuil ketiga, tubuh mereka tiba-tiba menegang. Saya tidak tahu ini, saya juga heran. Mengapa tidak ada dukungan untuk Zhongmen? Anda lihat, saya telah mengumpulkan semua saudara dan saudari Anda. Aula kelima kita sekarang bebas. Kekuatan di luar kabinet sudah pergi. Aula kuil kelima tersenyum, meskipun Ye Xuan adalah muridnya, tetapi dia tidak berani berdiri di depan Ye Xuan. Ye Xuan mengangguk dan kemudian langsung mengucapkan kalimat yang membuat semua orang sangat terkejut. Dalam hal ini, Tuan, Anda tidak akan pergi ke kabinet. Jika tebakan saya tidak salah, kali ini, Anda hanya sedang bermain-main. Anda mengatakan tidak, Tuan. Sepatah kata dari Ye Xuan, tentu saja, diucapkan kepada tetua kuil ketiga. Ye Xuan, apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda ingin menggertak para leluhur? Anda berani meragukan sekte Anda sendiri. Tetua kuil ketiga berkata dengan marah. Sayangnya, Ye Xuan tidak akan peduli padanya, tetapi langsung menembak. Ya, di hadapan begitu banyak orang, Ye Xuan tidak ragu untuk menembak. Hancurkan para dewa. Megatron, senjata ajaib. 5 pedang cahaya bergegas menuju tetua ketiga, dan pada saat yang sama, Ye Xuan langsung membiarkan Megatron terpisah dari pedang suci. Tombak kehancuran, melemparkan senjata ajaib, menyerang dengan kuat. Tidak berguna, busur kegilaan, secara otomatis mengunci musuh, membunuh selamanya. Baiklah, ini tidak apa-apa. Ye Xuan meraih busur kekerasan dari perubahan Megatron dan langsung membengkokkan busur itu. Satu tembakan, itu adalah 9 anak panah, 9 anak panah cahaya, langsung mengunci para tetua dari aula ketiga, melesat keluar. Ye Xuan tiba-tiba melesat, tidak seorang pun dapat memikirkannya, termasuk para tetua dari kuil ketiga. Lagi pula, di matanya, Ye Xuan juga seorang murid kabinet, tidak peduli seberapa obsesifnya, belum lagi, begitu banyak orang di sini, dia merasa bahwa Ye Xuan tidak berani menggertak para leluhur. Pengganggu menghancurkan para leluhur. Haha, sekte Ye Xuanku, bukan kemunafikanmu, tetapi aula kelima. Ye Xuan berkata dengan keras, dan pada saat yang sama, sosok itu telah bergegas keluar. Ledakan, sebilah pedang jatuh,
langsung memotong lengan tetua kuil ketiga, dan tangan Yesuan yang lain segera mengeluarkan sejumlah larangan, langsung menyegel tetua kuil ketiga. Itu semua terjadi, tetapi dalam sekejap mata. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bereaksi sama sekali, termasuk para murid kuil ketiga. Yesuan melambaikan tangannya dan menerima cincin tetua itu. Dia melihatnya dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Yesuan langsung menelannya. Hei, tuan rumah menerobos. 6 produk saat ini berada di tengah para dewa. Ketika orang banyak bereaksi, itu sudah diputuskan. Pada saat ini, tetua ketiga kuil sudah tidak memiliki ketahanan. Yesuan, apa yang kamu lakukan? Sejumlah teriakan terdengar, dan para murid kuil ketiga sudah berpose dalam posisi bertarung. Namun, orang-orang di aula kelima mempercayai Yesuan, dan kekuatan seperti paviliun Lingxuan dan Bailu juga diluncurkan. Untuk sementara waktu, seluruh aula menjadi sombong, dan tampaknya pertempuran berikutnya akan pecah. Baiklah, tunggu para tetua kalian mengatakan yang sebenarnya, kalian akan tahu apa yang sedang kulakukan. Yesuan berkata dengan keras, itu untuk sementara menghentikan konflik yang akan meletus. Kemudian, Yesuan berkata kepada tetua, katakanlah, biarkan misi kalian dan gerakan aula pertama dikatakan. Aku tahu bahwa kalian belum sepenuhnya jatuh ke dalamnya, jadi aku tidak langsung membunuhmu, tetapi menyegelmu. Jika kalian memiliki hati nurani, maka kalian harus tahu apa yang akan mereka bawa ke dunia. Petik 2. Kalian, bagaimana kalian tahu? Kalimat bawah sadar tetua itu tidak diragukan lagi sama dengan apa yang dikatakan Yesuan adalah benar. Bagaimana aku tahu? Kalian tidak perlu bertanya, yakinlah, kalian bukan orang pertama, kalian hanya diperalat, memberitahu kami hal-hal spesifik, aku dapat menjamin untuk segera membuka segel kalian, dan akan menjadi kalian membentuk kembali tubuh kalian. Benarkah, apa yang dilakukan aula pertama sekarang? Dapat dikatakan bahwa bahkan tetua ini tidak terlalu dikenal, tetapi dia telah disembunyikan dalam-dalam dan belum terungkap. Hal ini membuat aula pertama selalu mempercayainya, dan Yesuan juga menyukai hal ini, dan tidak membunuhnya. Jangan khawatir, aku akan memanggilmu seorang guru, kamu akan mengatakannya, beritahu mereka apa yang kamu ketahui. Oke, aku bilang, pikiran para tetua sudah lama tidak seimbang. Pada saat ini, melihat tren umum telah berlalu, tentu saja mereka tidak mau bertahan. Sialan, para tetua harus mengkhianati Zhongmen dan membunuhnya. Tiba-tiba, mata seorang murid dari kuil ketiga tiba-tiba memerah dan langsung menuju ke para tetua dari kuil ketiga. Sayangnya, Yesuan sudah lama berada di tanggul, jadi murid ini belum sempat mengambil tindakan, Yesuan sudah datang ke sisinya. Bunuh pedang. Baiklah, mari kita bicara, yakinlah, salah satu dari mereka, tidak ada yang bisa lolos dari mataku. Baiklah, Yesuan, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mengetahuinya, tetapi tebakanmu tidak salah, apakah itu untuk mulai melepaskan nelayan ajaib ini dan pedang kuno, atau untuk menghancurkan segel sekarang, semuanya dari kuil pertama. Singkatnya, semuanya meledak dalam sekejap, dan mereka bahkan tidak menyangka bahwa semua hal ini berasal dari Mo Gege. Aku tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, karena aku hanya bisa melakukan tugasku sendiri. Tugasku adalah menemukan cara untuk membuatmu berselisih paham. Sayangnya, pendekatanmu terhadap Yesuan terlalu cerdik, jadi misiku tidak pernah berhasil. Yesuan, dan semua orang lebih siap, aku telah menemukan bahwa aula pertama tampaknya merupakan kekuatan misterius untuk dikendalikan. Boom, para tetua belum selesai, tetapi mereka tiba-tiba hancur dan mati. Jelas, ini sama sekali bukan niatnya, tetapi kekuatan tertentu berada di bawah kendali. Sialan, Yesuan sangat marah, dan sosoknya melesat dan bergegas menuju murid ketiga. Baru saja, hanya kekuatan misterius yang berfluktuasi pada murid ketiga. Yesuan dapat yakin bahwa penghancuran diri tetua itu berada di luar kendali orang ini. Jika bukan karena larangan Yesuan, dikhawatirkan kali ini, itu akan membuat semua orang cemberut. Boom, pedang lain membunuh. Sayangnya, tetua ini sudah mati. Yesuan membunuh murid ini sekarang, dan itu tidak akan membantu. Sialan, sialan, aku serius. Yesuan memegang pedang dan sangat kesal. Tuan Ye tidak perlu peduli, hanya bisa mengatakan bahwa ini berarti pergi ke kabinet, dan masih ada tangan kosong. Ya, tetapi semua orang tidak berpikir bahwa semua pengaturan ini sebenarnya dibuat oleh kabinet, untuk apa mereka?
Semua orang masih memiliki beberapa alasan untuk mengerti sekarang, dan sekarang mereka telah mengetahui segalanya. Meskipun Ye Xuan mengatakan bahwa ia memiliki sedikit rasa bersalah, tentu saja mustahil untuk menyalahkan dirinya sendiri. Setelah membunuh muridnya, hati Ye Xuan sangat jernih. Sistem, deteksi orang-orang ini dan lihat apakah ada organisasi yang menghancurkan organisasi. Hei, sistem meminta, tidak ada penemuan. Untungnya, situasinya telah terkendali di sini, artinya, organisasi tidak akan abnormal untuk waktu yang singkat. Namun, Ye Xuan tahu bahwa itu akan ditemukan cepat atau lambat. Sekarang bukan saatnya untuk mengatakan ini, Tuan, dan saudara-saudara, aku ingin meminta kalian, dengan kecepatan tercepat, untuk kembali ke mall, dan tidak mengganggu aula pertama, untuk memberitahu 8 aula lainnya, evakuasi cepat dan bergabung dengan kami sesegera mungkin. Ye Xuan, kamu khawatir, aula pertama akan menjadi kuil lainnya. Pemilik kuil kelima bertanya dengan aneh. Ye Xuan mengangguk. Dia percaya bahwa organisasi pemusnahan tidak akan pernah melepaskan kuil lain dengan mudah. Baiklah, ayo pergi sekarang. Di bawah kepemimpinan kuil kelima, murid-murid Mogege yang tersisa semuanya pergi dan terbang menuju Moge. Ye Xuan berbalik lagi saat ini dan berkata kepada orang-orang kuat seperti Paviliun Ling Xuan, aku dapat memberitahu kalian bahwa aku takut itu akan dikendalikan oleh kekuatan misterius, bukan hanya aula pertama kabinet. Sekarang, kalian harus segera dikirim, bawa semua kekuatan yang dapat kalian percaya ke sini. Ingat, ada tujuan yang meragukan. Jangan sentuh mereka, jangan katakan tujuan kalian. Jika Anda tidak punya pilihan selain melakukannya, Anda akan mengatakan bahwa pedang dan segel kuno itu longgar, dan Anda perlu bekerja sama dan kembali dengan cepat. Saya khawatir tidak akan ada banyak waktu tersisa bagi kita. Baiklah, ayo pergi, Tuan Ye berhati-hati. Semua orang pergi, dan Ye Xuan sangat jelas dalam hatinya. Gerakan tiba-tiba ini dapat dikatakan telah mendorongnya ke pusaran baru. Namun, ada beberapa hal, karena dia mengenal Ye Xuan, dia tidak bisa peduli. Jika dia tidak peduli, takut ini pasti akan menjadi kekacauan, banyak orang juga akan terbunuh. Ini bukan yang ingin dilihat Ye Xuan, jadi Ye Xuan hanya bisa melakukan ini. Dalam sekejap, banyak sosok terbang keluar dari kamp, dan ada kurang dari 100 orang yang tersisa di kamp, tetapi Ye Xuan hanya bisa memilih cara ini, Santou, bawa mereka berkeliling dan cari. Jika ada yang mencurigakan, segera beritahu aku akan memperkuat segel terlarang pada pedang kuno terlebih dahulu. Baiklah, harap berhati-hati. Flying Smoke mengangguk. Segera, hanya Ye Xuan yang tersisa di seluruh perkemahan. Kekuatan. Sekarang, Ye Xuan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Sistem, barang-barang khusus yang kudapat di aula leluhur kuno, apakah ada bahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan? Dalam uji coba, Ye Xuan bertarung setiap hari, dan setelah keluar, semuanya menjadi satu demi satu. Sampai sekarang, Ye Xuan mampu memeriksa perolehannya sendiri. Hei, sistemnya membaik, tuan rumah sekarang dapat mengintegrasikan pedang roh bunga. Jadi, gabungkan saja, meskipun pelayan pedang roh bunga ini mungkin tidak membawa banyak kekuatan bagi Ye Xuan, tetapi sekarang, bahkan jika itu sedikit kekuatan tempur, Ye Xuan harus menghargainya. Hei, integrasi dimulai. Hei, fusi berhasil, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pedang roh bunga. Hei, selamat kepada tuan rumah atas kekuatan penyembuhan pendekar pedang Hualing. Ye Xuan tidak berminat untuk mengurus hal-hal lain sekarang. Sekarang dia telah memutuskan bahwa jika bahan-bahan khusus ini tidak dapat membawa nilai praktis bagi Ye Xuan sekarang, maka Ye Xuan akan ditelan. Sistem, terus periksa, tidak ada hal-hal yang berguna. Hei, sistem meminta bahwa pendekar pedang Hualing sekarang dapat dipromosikan, apakah tuan rumah memilih untuk meningkatkan pendekar pedang Hualing? Baiklah, pilih. Hei, peningkatan berhasil, selamat kepada tuan rumah layanan pedang roh bunga yang ditingkatkan menjadi pelayan pedang dewa bunga. Lanjutkan. Hei, sistem meminta, tuan rumah sekarang memiliki berbagai keterampilan, totalnya 123. Nah, keterampilan dan kekuatan magis. Kapan ini didapat? Ngomong-ngomong, setelah uji coba binatang buas abadi kuno, Ye Xuan memenangkan ribuan harta, tetapi Ye Xuan tidak melihatnya dengan saksama. Tampaknya ini adalah yang diperoleh. Dalam hal ini,
maka gabungkan kekuatan magis dan keterampilan ini. Selain itu, semua bahan khusus yang dapat ditambahkan semuanya ditambahkan. Saya harus melihat ini, keterampilan apa yang dapat saya bawa kali ini. Ya, Ye Xuan akan keluar sekali. Dia harus memasukkan begitu banyak keterampilan magis dan bahan khusus yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Bahkan Ye Xuan tidak tahu kekuatan magis macam apa yang dia dapatkan. Namun, kali ini pertaruhan adalah suatu keharusan. Hei, di tengah. Hei, bahan khusus ditambahkan. Hei, sistem meminta, tuan rumah memanggil keterampilan dunia untuk mencocokkan keterampilan baru, dan secara otomatis bergabung. Hei, sistem meminta, gambar host supernatural cocok dengan keterampilan baru, secara otomatis bergabung. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah, dapatkan kekuatan supernatural baru, mantra 6 kata. Mantra 6 karakter, total 6 kata, hidup, mati, cacat, cedera, kompleks, kepunahan. Kesehatan, saat tuan rumah menghadapi seseorang yang tidak lebih tinggi dari wilayahnya sendiri, karakter tersebut dapat dibangkitkan dalam waktu 3 hari setelah kematian. Jika Anda berada di atas wilayah Anda sendiri, Anda dapat membangkitkan dengan sumber daya khusus. Kematian, tuan rumah dapat hidup dan mati saat menghadapi musuh yang tidak memberitahu wilayahnya sendiri. Cacat, cedera, mirip dengan efek kematian. Kompleks, tuan rumah dapat menyalin target yang ditentukan dalam satu kata, tetapi kekuatan salinannya hanya dapat menjadi level tertinggi dari tuan rumah. Padamkan, harap dicatat bahwa kekuatan supernatural ini adalah status tertinggi dari mantra 6 karakter. Setiap kali Anda menggunakannya, Anda akan membayar harga yang mahal. Kekuatan supernatural ini adalah versi yang ditingkatkan dari kata mati. Anda dapat mengatur hidup dan mati yang berdarah. Kuat, keterampilan yang kuat. Meskipun Ye Xuan membayar harga yang mahal, panen seperti ini benar-benar mengejutkan Ye Xuan. Satu kata akan mati. Ye Xuan, cukup disebut keberadaan yang tak terkalahkan. Ini sederhana dan jelas, tetapi ada kekuatan supernatural yang kuat, yang merupakan kekuatan magis yang paling cocok untuk Ye Xuan. Yang terpenting adalah bahwa kekuatan magis ini tidak memiliki waktu pendinginan, yang sangat mengerikan. Ye Xuan ingin melihat, apakah organisasi itu menghancurkan amarahnya. Hei, sistem meminta bahwa tuan rumah memiliki bahan khusus yang tersisa, dan kondisinya tidak cukup untuk digunakan. Karena Anda tidak dapat menggunakannya, maka telan saja. Ye Xuan langsung menelan semua bahannya. Hei, tuan rumah menerobos, dan yang sekarang ada dalam roh para dewa. Ya, melahap Ye Xuan kali ini secara langsung mempromosikannya ke roh teratas. Dari 5 roh-roh para dewa, napas untuk meningkatkan ke roh dan seterusnya, dapat dikatakan bahwa Ye Xuan telah sangat puas. Ye Xuan terus mengatur sejumlah larangan. Dia tahu bahwa sekarang, bahkan jika manajer memiliki pengingat yang begitu keras, dia tidak dapat membantu pedang kuno di depannya. Keadaan Tuhan yang sebenarnya, pedang kuno sialan ini adalah keadaan Tuhan yang sebenarnya. Kesenjangannya terlalu besar. Selain meminjam kekuatan segel, Ye Xuan tidak punya cara untuk menghadapinya. Tenang, saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, dan akhirnya tidak begitu datar. Di seluruh dunia, selalu ada orang, dan ada banyak orang yang bergerak, karena mereka semua tahu bahwa peristiwa besar yang cukup untuk melanda seluruh dunia akan segera terjadi. Seseorang kembali ke kamp dan datang ke sisi Ye Xuan. Pada saat ini, di sekitar Danau Lingbo, sebuah kota baru telah dibangun. Sayangnya, reputasinya tidak terlalu bagus, karena disebut pengkhianat. Di mata para dewa biasa yang tidak cukup untuk berpartisipasi dalam acara besar ini, ada begitu banyak yang harus diketahui, dan apa yang dapat mereka ketahui hanyalah berita yang dirilis oleh kabinet. Tanpa disadari, Ye Xuan dan yang lainnya disebut pemberontak. Namun, tidak peduli apakah Ye Xuan atau orang lain, mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Bagi Ye Xuan, selama dia dapat menghentikan Mo di kabinet, tidak peduli apa yang dia sebut Ye Xuan, dia dapat menerimanya. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, aula pertama Mo Sangge akhirnya menemukan kelainan. Setelah setengah dari 9 aula dievakuasi, aula pertama pengadilan Mo akhirnya mendapat tindakan. Dalam semalam, 9 aula itu benar-benar dibantai. Hingga penguasa yang tidak mengungsi, hingga murid-murid biasa, banyak orang meninggal.
Baru pada saat inilah orang-orang tahu bahwa tidak hanya ada satu orang yang sangat kuat, tetapi 5 orang di aula pertama pengadilan. Orang yang sangat kuat dari 5 dewa sejati, kekuatan yang mengerikan. Namun, jumlah murid biasa mereka jauh lebih sedikit, dan kedua kekuatan itu terus-menerus memusatkan kekuatan mereka sendiri. Pertempuran besar akan segera terjadi. Putra dari putra Paviliun Ling Xuan meminta bantuan. Ye Xuan sedang mempelajari larangan baru, tetapi dia mendengar suara asap beterbangan. Saat ini, Ye Xuan telah menjadi wadah pemikir tertinggi dari seluruh koalisi. Meskipun tidak dapat disebut komandan, itu tidak jauh berbeda. Sekarang, di antara seluruh pasukan koalisi, hanya Ye Xuan yang bergantung pada Mo Gege, kamp pelatihan, Paviliun Ling Xuan, dan dukungan dari mereka yang diselamatkannya dalam larangan di gunung. Prestise untuk sementara dapat memimpin pasukan koalisi. Tentu saja, masih banyak hal yang harus dilakukan Ye Xuan untuk benar-benar mengendalikan saham. Oh, biarkan dia masuk. Ye Xuan menjawab dengan santai.